Jumpa dengan saya di Fredo Channel. Setiap tanggal 26 November menjadi suatu tradisi bagi para imam-imam STY atau imam-imam Hati Kudus Yesus untuk mengadakan Memorial Day. Memorial Day itu adalah mengenang para pendahulu STY yang sudah meninggal atau sudah wafat, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kali ini Memorial Day diadakan di makam Pringsewu, Lampung, Kabupaten Pringsewu, Lampung, bersama dengan STY, komunitas STY Lampung, bersama dengan keluarga Dehonian Lampung, para keluarga terpanggil, dan juga para pastor dan frater dari komunitas Belitang. Dimulai dengan refleksi atau rekoleksi dipimpin oleh Pastor Thomas Basiran SDY. Tema umum adalah untuk dia aku hidup, untuk dia aku mati. Mereka berantusias sekali untuk mengikuti ini, dan sebagai ucapan syukur, terima kasih kepada para imam STY yang sudah berkarya di Indonesia. Dan di makam ini ada Monsinyur Hermeling Gentiaras, jadi Uskup Tanjung Karang yang pertama. Di samping memperingati arwah para imam brother STY, tetapi juga para suster yang dimakamkan di tempat ini, maupun juga para keluarga dari umat yang hadir di sini. Suatu tradisi yang amat baik sekali bahwa kita sungguh-sungguh mengenang, memperingati, mendoakan, dan kita juga minta doa bagi para arwah pendahulu. Karena itu saksikanlah acara ini dan bisa melihat sejenak siapa-siapa yang romo-romo yang dimakamkan di tempat ini. Itu saja. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Misa Kudus dimeriahkan oleh kur dari Postulan Novisiat STY di Gisting, yang dimana Postulan Novisiat ini dipimpin oleh Romo Ngatijan sebagai magister, didampingi oleh Romo YR Susanto, Romo Jeli, dan juga Romo Novi. Mereka adalah calon-calon STY masa depan. Adalah seorang martir atas konsekuensi Terima kasih yang diberikan Tuhan kita dalam kaul korban saya, khususnya dari tahun 1878 sampai 1884, atas semua perampasan dan penghancuran sampai pada konsumatum es, untuk sungai darah yang tertumpah di berbagai kesempatan. Ini catatan harian yang dikutip pada permenungan Memorial Day tahun ini dalam tema Pater Dehonius dan Mati. Nanti kita akan masuk lebih jauh dalam refleksi kita yang akan kita. Mari kita melanjutkan permenungan kita pada pagi ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, kami para Dehonian, pemerhati Dehonian, kami orang-orang yang mencintai hati Kudus Yesus seperti hamba-Mu Pater Dehon, kami di kesempatan Memorial Day ini menyisihkan waktu
mengkhususkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Ingin menimba rahmat-Mu yang melimpah yang telah Engkau curahkan, Kau taburkan dalam karya hidup dan kesaksian para pendahulu kami, para martir, para orang kudus, para konfrater kami. Melalui keutamaan, melalui kehadiran mereka, hidup dan kematian mereka, kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar kesempatan yang kami pilih ini, yang kami jalani pada hari ini, sungguh-sungguh membuka mata hati kami agar kami semakin mencintai Engkau, mencintai hati putra-Mu, dan juga kami makin mengedepankan rahmat yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing melalui keteladanan para pendahulu kami. Allah yang berbelas kasih, kami serahkan seluruh proses kebersamaan memoriati pada hari ini ke dalam kuasa dan berkat-Mu. Semoga yang terjadi kehendak Ibu dan kehendak kami karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. SCY mengenang dan mendoakan para anggota yang sudah meninggal. Tetapi toh karena yang hadir tidak hanya SCY sebagai anggota biarawan dan imam, para dihonia tidak hanya melihat sosok pribadi para Romo Bruder SCY yang selama karyanya begitu luar biasa. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak permenungan ini lebih bertitik tolak pada melihat sosok mereka. Maka saya mengambil tema mengenang sekaligus mensyukuri kesetiaan, kebaikan dan kebenaran para pendahulu. Tentu kesetiaan, kebaikan tidak hanya dimiliki oleh para Romo SCY. Saya kira awam yang sudah meninggal juga jauh lebih baik. Ada yang lebih baik. Oleh karena itu, apa maksud dan tujuan hari ini kita berkumpul di tempat ini? Bagi saya ada dua hal. Tujuan kita berkumpul, yang pertama kita mendoakan. Kita berdoa bagi keselamatan dan kebahagiaan abadi bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, entah dimakamkan dimanapun. Saya kira dari Bapak Ibu Saudara sekalian juga pasti punya anggota keluarga yang sudah meninggalkan kita semua. Ada? Banyak nggih, pinten Bu? Banyak nih, pinten Bu? Pasti banyak, pasti ada paling tidak. Entah dari yang sekarang umur di atas 60 tahun, mungkin bapak mama ya wis derek Gusti. Maka yang kita kenang bukan hanya para Romo yang fotonya ditampilkan di sini, tetapi mari kita bersama-sama membuka memori kita, mengenang mereka, mendoakan mereka agar mereka sungguh-sungguh didasari oleh iman, keyakinan mereka boleh menikmati kebahagiaan bersama Allah yang diimani. Yang kedua, selain kita berdoa, kita juga mau mengenang apa yang kita kenang. Tentu mengenang hidup dan perjuangan yang telah mereka lakoni, entah yang langsung kita lihat atau yang tidak, atau yang hanya sekedar kita dengar ceritanya tentang mereka yang sudah meninggal. Sebagai orang beriman, bukan orang beragama, sebagai orang beriman kita percaya kepada Allah, kita berdoa dan berharap agar saudara-saudari kita yang telah menyelesaikan tugas hidup mereka dari mati itu sebagai tugas hidup yang sempurna. Apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka usahakan, tentu mereka juga memiliki sesuatu
yang pantas, semacam benih yang ditumbuh kembangkan oleh generasi berikutnya. Sehingga mereka dengan segala kebaikan, kebenaran hidup yang dilakoni, mereka tidak punya halangan untuk bersatu penuh dengan Allah. Nah, ini bisa saja yang kita kenang bukan hal-hal yang seperti itu, tapi kita ingin mengenang bagaimana hidup dan perjuangan mereka yang telah mereka lakoni selama hidupnya. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berkeyakinan, bukannya saya tahu, tapi saya berkeyakinan bahwa selama hidup saudara-saudari kita, para romo yang fotonya ada di sini, jadi atau anggota keluarga kita masing-masing, pasti mereka telah banyak berbuat kebaikan dengan kejujurannya. Yang penting dengan kejujurannya mereka telah bekerja keras, pasti itu. Apalagi orang tua kita membesarkan kita sebagai anak-anak, pasti mereka juga kerja keras. Kurang wong tua yang males gitu. Bukan kita punya orang tua yang malas, pasti enggak. Malas aku tidak urip gitu. Kemudian juga mereka telah berjuang dengan kemurahan hati tanpa pamrih. Pasti itu kita memiliki memori kenangan dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal seperti itu keyakinan saya. Mereka tentu juga telah menebarkan kebaikan dan kasih selama hidup mereka. Yang bisa merasakan ya hanya yang punya relasi dekat dengan saudara-saudari yang sudah meninggal. Di lain sisi, Bapak Ibu Saudara sekalian dan para konfrater, kalau kita ada di tempat pemakaman ini, kita yang masih hidup ini, apa yang sebenarnya kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Tentu yang bisa merasakan, bisa mikir adalah kita yang masih hidup. Paling tidak bagi saya pribadi, ada di tempat seperti ini itu menggambarkan bahwa setiap pribadi, termasuk kita semua, bahwa kita hidup ini memiliki dua kepastian. Dua itu pasti, yang satu telah, yang satunya akan. Apa itu? Kita semua pasti pernah lahir. Ada yang nggak pernah lahir? Yesus saja lahir. Kemudian sumberojol ke watu. Amin. Dipahan dia. Amin. Batu Mamere sana itu. Tapi pasti enggak. Orang ganteng itu pasti lahir itu. Karena belum ada sirai kejepit. Jadi kita pasti pernah lahir. Dan di balik itu juga kita punya keyakinan bahwa kita pasti akan pasti toh? Jadi kongkon mati dino iki sapa sing gelem? Sinten? Nggih Nabi yang ketujuh ya, yang esi kan baru 6. Cicine. Esi tahun ini sudah 6, jadi kurang 1 angka sempurna Yahudi. Terus sing nambahi. Untuk sampai sempurna itu mestinya tahun ini ada 7 yang mati, ini agak 6. Ayo, siapa yang daftar? Banyak orang yang dikategorikan menjadi gila karena Kristus gitu. Mereka para tokoh agama, orang-orang Katolik awal itu sangat kuat dalam percaya kepada Kristus, terkagum-kagum karena orang-orang gila ini, orang-orang gila karena Kristus. Nah, saudara-saudari sekalian, mereka para konfrater itu, para romo SCY, Buder SCY itu dalam Memorial Day nanti pada saat sesudah homili, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk menopang
doa-doa. Nanti akan saya sebutkan beberapa romo yang sudah tercatat di sini. Sebenarnya ada banyak sekali, tapi tidak semua. Akan kita beri waktu sejenak untuk kita doakan mereka yang sudah terdaftar itu. Dan kita juga berdoa untuk semua yang lain yang sudah meninggal sebagai seorang SI. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita masih ada waktu beberapa saat. Ini kita break sebentar ya. Engkau selalu hadir menginspirasi hati dan pikiran kami, para dihunian umat pilihan-Mu yang berkumpul di sini. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkaulah jaminan dan penopang kami di saat kesulitan melanda. Berilah kami keberanian untuk mewartakan pesan damai-Mu di dunia yang membutuhkan, di dunia yang telah rusak oleh kebohongan, oleh kepalsuan, kemalasan, ketidakpastian, dan juga kejahatan. Tuhan, jadilah tempat perlindungan dan penghiburan bagi kami anak-anak-Mu yang sedang menderita. Semoga kami mampu menjadi nabi cinta kasih dan tahu bagaimana mewartakan baik dalam kata maupun dalam tindakan belas kasih dan kelembutan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan